Sasha dan Jastal Vauban adalah yang tertua dari 7 championnya yang masih hidup. Vauban berpenampilan seperti pria lansia dengan rambut perak, bermata sambrot, mengenakan setelan jeans abu-abu dengan kemeja putih, jas hitam dan mantel panjang berkerah tinggi abu-abu. Dia terlihat sangat sehat dan memiliki aura penguasa di sekelilingnya. Di Shikino Champione, Vauban berpenampilan seperti pria berusia muda berusia 20-an. Rambut peraknya dipotong pendek dan disisir ke bagian belakang kepalanya. Dia memakai setelan bisnis gelap dengan mantel hitam tipis panjang di atasnya. Kepribadian Vauban adalah pria yang sangat dingin, tidak peduli pada orang lain. Vauban mengembangkan obsesi untuk bertarung melawan dewa sesat dan championnya lain untuk mendapatkan lebih banyak otoritas. Dia rela membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, mungkin karena di masa kecilnya dia hidup sebagai seorang gelandangan. Karena menjadi seorang yatim piatu dan hidup tanpa kerabat, serta hidup menyendiri saat dewasa, maka karena itu dia terus kelaparan, hanya memikirkan tentang apa yang harus dimakan keesokan harinya. Hal ini membuatnya memiliki kebiasaan untuk membawa sejumlah makanan dan minuman, tapi tak pernah benar-benar mencicipinya. Pengalamannya sebagai seorang gelandangan merujuk pada pemburu dan kawanan segala, seperti yang terlihat dalam otoritas. Ketergantungannya kepada otoritas kedua adalah karena dia tidak bisa terikat dengan orang lain, dan menganggap pelayan adatnya lebih baik karena mereka akan tinggal dan membencinya selamanya saat dia sendirian. Vauban adalah pria yang sangat cerdas. Ini terbukti saat dia mampu dengan cepat menyimpulkan kondisi yang diperlukan untuk otoritas Kusanagi Kodo. Vauban juga sangat bijaksana, karena dia membiarkan Godo pergi setelah melihat Yuri keras kepala menghadapi bahaya, dan mengakui bahwa dia sudah tua dan menikmati permainan berburu bersama mereka. Dia juga menunjukkan persetujuan dan rasa hormat saat Yuri dan Godo bertarung dengannya, menganggapnya sebagai anak muda yang menghibur seniornya. Tindakan membela Liliana dan tindakan Godo mengingatkannya pada tindakannya sendiri. Namun dalam rasa hormatnya, juga terdapat sedikit penghinaan karena dia menyuruh Godo untuk tumbuh lebih kuat sehingga keduanya bisa bertarung habis-habisan. Vauban juga mengatakan bahwa dia akan mengincar leher Godo saat mereka bertemu. Belakangan terungkap bahwa, seperti Asia, pengasingannya juga melibatkan perjalanan. Artinya, dia tinggal dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan haknya sebagai champion. Vauban juga tampaknya menunjukkan ketidaksukaan yang sangat besar kepada champion ketiga, Nyonya Asia. Karena dia tahu Asia merepotkan. Mendengar apatis mengizinkannya karena Asia bermasalah serta punya informasi tentang mangsa. Orang ini sepertinya masuk berat karena menyukai orang-orang yang ingin menyakitinya. Meski Liliana mengatakan bahwa Vauban tidak punya hobi, Takesuki Sensei mengungkapkan kalau Vauban adalah olahragawan yang aktif. Dia rajin berlatih tinju dengan memukul samsak. Dia juga suka mengendarai sepeda yang dibuat khusus di waktu luangnya. Tampaknya, meski memiliki kepribadian yang tidak manusiawi, Vauban masih bisa menikmati aktivitas manusia normal. Sejarah Vauban lahir pada paruh pertama abad ke-18 di daerah Hungaria modern. Dia mungkin tidak memiliki kerabat sejak lahir. Vauban menjalani kehidupan dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain selama 10 tahun. Berjuang setiap harinya untuk bertahan hidup sampai suatu saat dia membunuh dewa sesat di pertengkaran masa remajanya. Beberapa tahun kemudian, dia menyerang Kastil Marquess untuk merebut status dan domainnya. Tapi menjadi bosan setelah beberapa tahun dan meninggalkannya. Meskipun setelah ini dia masih sering disebut sebagai Marquess. Mengetahui bahwa Marquess sebelumnya memelihara anjing, dia menggunakan nama anjing tersebut sebagai nama keluarganya. Nama anjing ini adalah Dejan, Stout, dan Vauban. Pada tahun 1854, ia menggunakan otoritasnya, Strom und Drag, untuk mendorong kota pelabuhan Dalmatian Zadar ke ambang kehancuran. Beberapa peneliti percaya bahwa selama bertahun-tahun, ingatan tentang tragedi ini memiliki pengaruh pada cerita rakyat tiga babi kecil. Otoritas Sebagai seorang pembunuh dewa, Vauban tentu saja memiliki semua keuntungan dari menjadi champion. Dan fakta bahwa dia sudah hidup cukup lama, membuatnya menjadi yang paling berpengalaman di antara semua rekan-rekannya. Jika kalian penasaran dengan semua keuntungan yang dimiliki jika kita menjadi seorang champion, silakan kunjungi video kami sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Sebagai seorang pembunuh dewa tertua, Vauban memiliki otoritas paling banyak dari 7 lainnya. Tidak seperti Doni atau Laho, Vauban bertarung sebagai seorang jenderal yang memimpin prajurit daripada seorang ksatria. Dia juga main dalam perang psikologis menggunakan undead dan mata mistiknya. Mayoritas otoritas Vauban mengikuti tema pertarungan kelompok, karena Vauban tidak memandang pertarungan sebagai pertarungan satu lawan satu. Mungkin karena ia lahir pada abad ke-18, Vauban menghabiskan sebagian besar masa remajanya sebagai seorang tentara, kapten, dan jenderal. Pengalaman ini sangat mempengaruhi pewujudan otoritasnya.
Selama perang saudara Championi, Vauban terluka parah, baik secara fisik maupun spiritual. Ini menyebabkan dia kehilangan sebagian besar otoritasnya saat mencoba untuk membangun kembali dirinya. Namun, tubuh masa muda terbukti menjadi pertukaran yang layak, karena forma pertarungannya telah meningkat pesat. Berikut beberapa otoritas yang sudah disebutkan di light novelnya. Legium Serigala Lapar. Otoritas pertama yang diperoleh Vauban saat membunuh Apollo Legius. Kekuatan ini merupakan otoritas terkuat di gudang senjatanya. Kemampuan otoritas ini sangat beragam. Penggunaan aslinya adalah untuk memanggil Dewa Serigala atas perintahnya. Vauban mampu mengubah dirinya sendiri menjadi serigala raksasa atau werewolf sesuka hati. Semua kerusakan yang diterima Vauban dalam wujud werewolfnya akan dikembalikan ke tubuh aslinya. Setidaknya, ada 5 hal yang sangat ditingkatkan dalam otoritas ini, yaitu kekuatan, daya tahan, stamina, kelincahan, dan naluri bertarung. Serigala yang diciptakan oleh otoritas ini memiliki kekuatan yang bervariasi. Secara umum, Vauban cenderung menggunakan kelompok serigala untuk mengepung musuhnya. Secara individu, para serigala yang dipanggil oleh otoritas ini cukup lemah karena kesatria seperti Erika bisa menjaganya dengan relatif mudah. Namun, jika berkelompok atau dengan konsentrasi yang baik, Vauban mampu memanggil monster serigala yang sangat kuat. Dengan kecakapan bertarung yang cukup untuk melawan demigod secara seimbang. Otoritas ini juga memberi Vauban ketahanan yang sangat kuat terhadap otoritas berbasis matahari. Dia dapat meningkatkan pertahanannya dengan memusatkan energi magisnya. Sebagai putra Leto, Apollo memiliki otoritas atas bumi dan atribut itu meneruskan otoritas ini. Vauban mampu menyelam ke dalam bumi dan bergerak bebas di dalamnya. Dia menggunakan ini sebagai cara untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya. Dia bisa dengan paksa mengubah manusia lain menjadi manusia serigala. Transformasinya abadi dan tidak diketahui apakah Vauban dapat membalikkan proses ini atau tidak. Namun, entah karena alasan apa, Vauban tidak sering melakukan ini. Mata Sodom. Otoritas ini mampu mengubah makhluk hidup menjadi garam dengan hanya melihatnya. Awalnya diyakini berasal dari dewa Balar di FLS. Yuri mengatakan bahwa itu sebenarnya berasal dari dewa perang Eropa bermata satu berbalut armor yang namanya tidak diketahui. Amakatsu berspekulasi bahwa ini mungkin dari dewa Romawi bermata satu bernama Horitokosles. Dengan otoritas ini, Vauban bisa mengubah apapun yang dilihatnya secara instan atau melakukan secara perlahan menjadi garam. Orang-orang yang terkena otoritas ini secara teknis tidak meninggal, tapi akan memakan waktu berbulan-bulan untuk melemahkan efeknya tanpa campur tangan otoritas lain. Tidak ada batasan dalam jumlah target otoritas ini selama Vauban bisa melihatnya, meski tidak bisa mempengaruhi materi anorganik. Penglihatan Vauban juga dapat diperpanjang beberapa kilometer, dapat melihat melalui objek tanpa halangan. Batasan lain untuk otoritas ini adalah Vauban tidak dapat mengubah dewa atau champion lain, tapi mengubah sebagian tubuh champion masih dapat dimungkinkan. Undead Servant. Otoritas favorit yang dia peroleh dari Osiris, dewa pertanian dan dunia bawah Mesir. Otoritas ini memungkinkan Vauban untuk membuat musuh yang telah dia bunuh menjadi budak undead dan dipaksa untuk mematuhinya. Memungkinkannya membangkitkan undead dari lokasi seperti kuburan atau medan perang kuno, kemudian memanggilnya ke dekatnya. Otoritas ini juga memungkinkan Vauban untuk berkomunikasi dengan jiwa orang yang sudah meninggal, dan bahkan dapat memaksa mereka untuk menjawab pertanyaannya. Dia juga bahkan dapat mengubah beberapa binatang ilahi menjadi pelayan undead, yang saat ini tertidur di bawah tanah air Markus di Balkan. Vauban tidak bisa memanggil mereka dengan teleportasi seperti pelayan undead lainnya, karena energi spiritual yang dibutuhkan untuk ini sangat besar. やってくれたものだな。我が狼を切り裂き、死せる重木の首切りひびを入れたが。空白、牛、雷光、嵐の神々。暇つぶしとしてはなかなか刺激的だったぞ。Storm und Drang. Otoritas yang dia peroleh dari mengalahkan trio Caca Tongkol. Bufeng sang prajurit angin hijau, Yoshin sang prajurit biru hujan, Yugong sang prajurit merah petir. Kemampuan yang dia peroleh dari otoritas ini antara lain Atmokinesis. Kemampuan ini memberikan Vauban kendali mutlak atas cuaca bumi. Jika dia benar-benar memaksakan diri, Vauban mampu mempengaruhi cuaca global dengan waktu yang sangat lama. Hypnokinesis. Vauban dapat dengan bebas mengontrol hujan dan dia dapat menentukan kapan hujan akan berhenti. Vauban bahkan bisa memutuskan berapa deras cuaca hujan akan turun. Elektrokinesis. Kekuatan ini diperoleh dari Legong, memungkinkan Vauban untuk menggunakan petir untuk bertempur dengan berbagai cara.
Vauban bisa melepaskan beberapa buah petir sekaligus, yang masing-masing di antaranya cukup kuat untuk melelehkan baja menjadi abu. Dalam hal kekuatan, petirnya dapat menyaingi Zeus atau Thor. Godo mengatakan bahwa petirnya sebanding dengan kekuatan petir Rama. Vauban juga bisa menekan segala bentuk serangan petir menggunakan kekuatan ini. Namun, jika konsentrasinya terganggu, ketahanannya akan petir berkurang drastis. Aerokinesis. Dengan aspek ini, Vauban mampu mendapatkan dominasi mutlak atas angin. Dia bisa menimbulkan badai dengan kekuatannya sangat luar biasa. Vauban juga bisa terbang menggunakan aspek otoritas ini. Dia juga bisa kebal terhadap segala jenis arus angin jika dia mau. Otoritas ini memungkinkan dia untuk merasakan bahkan sedikit perubahan dalam tekanan atmosfer, memberinya kemampuan untuk mengetahui perubahan terkecil apapun datang dari arah sekitarnya dengan segala cara. Thermokinesis. Aspek ini memberikan Vauban kemampuan untuk mengontrol suhu di sekitar tubuhnya. Ini mencegahnya dari basah atau dingin saat mendaki gunung. Meskipun otoritas ini memiliki kekuatan yang sangat besar, namun tentu saja memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Otoritas yang mengkhususkan diri dalam mengendalikan hanya satu cuaca, mungkin dapat merebut kendali Vauban. Otoritas ini juga tidak memungkinkan Vauban untuk memanipulasi kabut. Singing Spellbook. Otoritas ini memungkinkan Vauban untuk memanggil semua buku. Semua mantra yang ada di bumi dapat ditulis dan diekstrasi dengan sukses oleh buku mantra ini. Misalnya mantra teleportasi, perjalanan dimensi, dan sebagainya. Vauban merasa menjengkelkan membaca mantra dan bahkan membalik alamannya. Jadi, untuk menyenangkan tuannya, buku ini menciptakan avatar berbentuk seorang gadis berusia 10 tahun, yang akan melantunkan mantra sesuai dengan keinginan Vauban. Otoritas ini dipercaya milik dewa Baphomet. Tapi, setelah membunuh Osiris, Vauban tak lagi merasa ini berguna untuknya. Karena akan lebih mudah untuk membunuh penyihir dan mengubahnya menjadi undead. Ragnarok Wolf. Otoritas ini diperoleh oleh Vauban setelah membunuh Fenrir dari mitologi Nordik. Otoritas ini memungkinkan Vauban untuk memanggil tengkorak serigala raksasa. Tengkorak Fenrir memiliki kekuatan untuk menghalap cahaya dan dapat digunakan untuk menetralisir serangan yang menghancurkan, seperti meteor yang jatuh dari langit. Otherland Dragon. Otoritas ini diperoleh Vauban dari Dewi Mosapadania Inanna, memberinya kemampuan untuk mengubah jiwanya menjadi naga hitam legam raksasa dengan beberapa kemampuan eksotis seperti kekuatan yang luar biasa. Vauban dalam wujud ini lebih kuat dan lebih tahan daripada babi Godo. Bahkan dengan kondisi terluka dan cacat, dia mampu mengalahkan binatang dewa dengan mudah. Godo berkomentar bahwa Vauban mengalahkan babi miliknya dengan satu lengan. Lalu daya tahan yang luar biasa. Ini terlihat karena Vauban dalam bentuk naga yang mampu menahan serangan pedang meteor Doni. Meski menderita luka berat, ini bukan luka yang mengancam jiwa. Lalu kemampuan ini juga memberinya kemampuan untuk terbang. Perjalanan dimensi. Otoritas ini mengikuti legenda Inanna tentang perjalanannya ke dunia kematian Ereskkigal. Ini memberikan Vauban kemampuan untuk melintasi dunia bawah melalui tanah kematian. Dia juga mendapatkan kekebalan terhadap kekuatan koridor peri milik Nyonya Asia. Rekonstruksi. Vauban di dalam tubuh naganya hampir tidak bisa dihancurkan, biarpun tubuh naganya sudah hancur. Dia bisa kembali seperti hantu. Otoritas ini mampu melakukan kebangkitan kembali dengan cara menciptakan tubuh baru untuk dirasuki Vauban selama jiwanya masih hidup. Otoritas ini bisa memberikan tubuh yang sama sebelum kematiannya, tapi juga bisa meremajakan kembali ke masa jayanya. Tidak diketahui apakah Vauban bisa mengatur usia tubuhnya atau tidak. Third Punishment. Otoritas ini memungkinkan Vauban untuk memanggil api dari langit yang bahkan bisa membakar dewa tanpa tersisa sedikit pun, dan merubah seluruh area menjadi lautan api dengan cakupan sebesar Tokyo. Selain itu, Vauban bisa menghentikan apinya jika dia mau. Nyala api ini juga dapat menyala setidaknya selama 7 hari 7 malam. Blood Guardian. Kekuatan untuk mematangkan takdir. Inilah kekuatan otoritas tersebut. Otoritas yang dapat menghancurkan satu negara yang seharusnya tak terkalahkan, serta membunuh dewa dan monster abadi. Saat digunakan dalam wujud serigalanya, otoritas ini membentuk pedang pendek yang ditempatkan dari mulut Vauban. Cara kerja otoritas ini adalah dengan menghancurkan takdir itu sendiri. Jadi dapat meniadakan otoritas lain seperti Retribusi Nemesis milik Rocco Hararen. Bloody Blessing. Otoritas ini dirampas dari Kali istri Siwa. Ia memiliki kekuatan untuk menyebabkan kegilaan melalui penciuman, penglihatan ataupun rasa dari darah. Korban dari otoritas ini akan mendapatkan peningkatan kemampuan bertarung yang sangat besar. Pikiran mereka akan diselimuti oleh dia membunuh dan lahus darah yang tak terhentikan.
Menurut siapapun yang terkena otoritas ini menjadi mesin pembunuh yang haus darah dan membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Vauban dapat menghancurkan 10.000 pasukan dengan hanya mengorbankan satu domba dan membuatnya menjadi gila. Mereka yang memiliki kekebalan mental yang kuat dapat menekan dorongan untuk membunuh.